Halo, perkenalkan nama saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Kita akan belajar sama-sama bagaimana cara mengembangkan bisnis. Seberapa penting coach dalam mengembangkan sebuah bisnis? Jawabannya sama seperti seberapa penting peranan seorang coach ketika seorang atlet ingin menjadi juara. Kira-kira kalau saya latihan sepak bola atau saya latihan main golf atau main volley dengan coach dan tidak ada coach, mana yang latihannya bisa lebih cepat atau mana yang akan lebih cepat pinter? Saya latihan golf tanpa coach 2 tahun gak pinter-pinter. Tapi ketika saya pakai coach 3 bulan udah bisa turun lapangan. Jadi dengan adanya mentor, dengan adanya business coach atau pelatih-pelatih yang mendampingi kita bisa dikasih tunjuk nih. Kelemahannya apa, kekurangannya apa. Kita gak bisa lihat kelemahan kita sendiri. Kita tidak bisa melihat hal-hal kecil yang mungkin penting untuk dilakukan, tetapi kita sendiri nggak bisa melihat. Nah, coach bisa membantu itu. Saya punya satu misi, ingin menciptakan 1 juta miliarder lewat reedukasi bisnis. Banyak orang sudah pernah berbisnis, sudah memulai bisnis, tetapi menjalankan bisnis dengan cara yang efektif, yang efisien, itu banyak sekali yang masih bisa ditingkatkan. Apalagi usia UKM itu pendek. Jadi kalau teman-teman dalam 2 tahun sudah ganti bisnis, itu tanda-tanda bahwa UKM itu memang dalam 2 tahun 50% akan berganti bisnis karena tidak menemukan strategi yang tepat. Yang kedua, kenapa saya ingin berkontribusi terhadap UKM? Karena UKM ini memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja sangat banyak sekali. Nah, sekarang kalau misalnya UKM-nya tutup, 97% terjadi pengangguran. Tapi kalau seluruh 100% corporate tutup, cuma 3% penganggurannya. Jadi itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk Indonesia. Terakhir, tahun 97-98 terjadi krisis. Tapi karena UKM kita kuat, 2008 UKM kita kuat, kita nggak kena krisis-krisis amat, termasuk 2023 yang isunya luar biasa. Saya yakin kalau UKM kita kuat, krisis seperti apapun bisa kita hadapi. Misi reedukasi bisnis harusnya bisa lebih jauh lagi dikenali oleh banyak teman-teman di luar sana, karena semakin UKM itu maju, Indonesia pun akan sangat-sangat maju, terutama dari sisi ekonomi. Hal-hal fundamental yang harus dikuasai dalam mengembangkan sebuah bisnis, tentunya setiap level bisnis berbeda kebutuhannya. Ada starting, growing, dan scaling. Pada saat kita masih starting, baru memulai, startup itu harus memastikan produknya layak jual atau layak dibeli. Harganya pas, barangnya pas, kuantitinya pas, kemudian marketnya ada yang mau membeli, dan yang pasti adalah bisa repeat order. Itu yang paling mendasar. Tapi setelah saya sudah punya produk, tentunya kita nggak bisa bertahan seperti itu, harus growing. Nah, ketika kita mengembangkan bisnis, kita membutuhkan 4 aspek penting. Pertama adalah marketing, yang kedua adalah operation, yang ketiga people development, dan yang terakhir adalah financial management. Jadi cash flow itu sangat penting untuk bisnis, marketing itu sangat penting untuk bisnis, mengelola operasional yang efisien itu sangat penting, dan rekrutmen juga sangat-sangat fundamental, sangat-sangat penting. Nah, saat scaling kita membutuhkan banyak aspek yang berkaitan dengan teknologi, digitalisasi. Karena
saya bukan hanya punya departemen sales, marketing, dan lain-lain sebagainya, tapi gimana caranya departemen sales, marketing, operation, finance itu bisa menghandle lebih banyak beban tanpa menambah orang. Itu yang disebut scaling. Banyak hal yang sangat-sangat terbantu ketika berbicara digitalisasi. Mungkin ada banyak orang yang sekarang menggunakan WhatsApp untuk banyak hal. Itu baru dari satu aspek digitalisasi, di mana kita berkomunikasi dengan reseller, berkomunikasi dengan karyawan, punya grup, bisa dapat informasi, bisa dapat update, bisa update status. Banyak hal yang bisa kita optimalkan hanya dari satu platform yang namanya WhatsApp. Sementara dalam menjalankan bisnis, kita perlu lebih banyak pendongkrak atau leverage. Contohnya adalah marketing. Betapa mahalnya ketika kita menggunakan konvensional atau tradisional platform seperti misalnya billboard, brosur, dan berapa besar sumber daya yang harus kita keluarkan untuk nyebar brosur misalnya. Ternyata dengan digitalisasi, kalau biaya yang sama kita keluarkan, kita bisa mendapatkan reach atau jangkauan yang jauh lebih besar dengan adanya digitalisasi. Yang ketiga manfaatnya tentunya adalah akurasi. Kalau saya nyebar brosur, saya nggak tahu yang nyebar brosur beneran ketemu orang atau enggak. Kalau saya sebar brosur, saya nggak pernah tahu apakah yang menerima akan membeli atau tidak. Nah, digitalisasi itu sangat populer dengan akurasinya. Dengan pixel, dengan data, dengan analitik, itu bisa ketahuan siapa yang terima, berapa kali dia harus disentuh sampai membeli. Kemudian setelah membeli, apakah dia repeat order? Setelah repeat order, apakah memberi referensi? Itu semua bisa terjadi dengan adanya digitalisasi. Tantangan terbesar yang dialami oleh UKM adalah ketika ingin melakukan scaling up, mereka hanya sukses di level 1 starting bisnisnya. Jadi jago dagang. Nyari produk pinter, nentuin harga pinter, saingan pinter. Tetapi sistemasi pada saat growing itu tidak kuat. Jadi marketingnya cuma sedikit yang dikuasai, financial literacy-nya sedikit yang dikuasai, kemudian operasionalnya juga kurang pintar dalam menjalankan, termasuk merekrut orang, merekrut karyawan kebanyakan berdasarkan feeling. Melakukan upgrade atau promosi, misalnya dari sales menjadi sales manager, hanya berdasarkan lamanya bekerja. Akhirnya pada saat melakukan scaling, di mana sudah ada faktor-faktor pengetahuan lain, teknologi, artificial intelligence, pemahaman tentang internet, website, dan lain-lain sebagainya, mereka tidak siap. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua yang menjadi kendala yang dialami oleh UKM adalah UKM hanya berfokus kepada operation. Jadi si business owner-nya ini terus-menerus terlibat di operasional tanpa memikirkan apakah bisnis ini bisa autopilot atau tidak. Kalau bisnis itu harus nunggu owner untuk mengambil keputusan, bahkan owner masih antri bank untuk setor uang, atau bahkan masih ngitung uang receh, bukannya nggak boleh ya, masih menghitung uang receh, masih transfer gaji satu karyawan demi satu karyawan. Berapa banyak waktu yang terbuang yang seharusnya bisa digantikan dengan sistem dan teknologi. Peranan website untuk scaling up itu sangat besar sekali. Website di mana kita bisa posting produk kita, bisa berinteraksi dengan customer, dapat traffic dari situ. Itu sebetulnya miniatur dari seharusnya website Anda itu seperti apa.
Cuma karena sekarang ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Alibaba, mereka membantu kita. Tapi jangan lupa, itu adalah platform orang lain. Sementara kita seharusnya punya platform yang bisa jualan langsung di website kita. Karena datanya nggak kemana-mana. Anda akan bisa menganalisa lebih mendalam, bisa punya banyak keleluasaan untuk mengembangkan bisnis Anda lewat website itu. Dan website ini juga bukan hanya sekedar company profile, tapi website itu bisa dikembangkan sedemikian rupa untuk mendatangkan database customer. Orang yang belum kenal Anda, bagaimana caranya bisa kenal? Ya, Anda bisa membuat sesuatu yang menarik di website Anda, kasih bonus-bonus, jadi bisa meninggalkan email, nomor telepon, dan seterusnya. Dan itu kalau waktunya panjang, lama-lama terkumpul banyak datanya, Anda bisa follow up, Anda bisa bangun komunitas di situ, Anda bisa melakukan banyak hal yang sangat-sangat berguna untuk masa depan bisnis Anda. Teman-teman, pesan saya adalah Anda bisa punya banyak bisnis, tapi lebih keren kalau Anda memastikan satu bisnis yang Anda miliki sukses. Setelah sukses, Anda bisa buka bisnis apapun, dimanapun, karena polanya sama.